Halo guys, welcome to Noob Signer. Oke, di video kali ini setelah kita selesai kemarin untuk yang terakhir itu template dari aplikasi kripto. Nah, di video yang kali ini kita akan lanjut untuk membuat sebuah template baru, yaitu adalah aplikasi dari sebuah streaming film terkenal yang ada di dunia, yaitu adalah Netflix. Jadi kita akan membuat template dari aplikasi Netflix untuk yang di mobile. Oke, langsung aja kita pertama-tama kita install Quasarnya. Jadi kalian seperti biasa ya, kalau kalian nonton di video gue yang sebelumnya yang template crypto yang video satu itu udah gue jelasin cara install Quasar. Jadi di sini kalian yang pertama punya Quasar CLI dulu ya. Install Quasar CLI ada di webnya, kalian tinggal lihat aja. Terus tinggal kalian install Node.js juga. Nah, kalau udah dua itu udah install, tinggal kita install Quasarnya. Gua mau install di dokumen. Nah, di sini kita tinggal ketik npm init Quasar. Oke, kita mau app with Quasar CLI, kemudian projectnya itu ketik aja Netflix ya. Netflix, oke. Kita Quasar V2, kemudian pakai JavaScript yang dengan Webpack. Package name-nya Netflix. Oke, Netflix saja. Ini adalah Netflix app. Streaming ini adalah apa ya, Netflix app aja lagi deh. Oke, autornya seperti biasa. CSS syntax gua kali ini kita menghemat aja ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita kan selalu ngambil ini. Sekarang kita cukup flex saja deh untuk Axios dan Foo i18n-nya nggak usah. Kemudian ini standar ya. Yes, use npm. Oke, kita tinggal tunggu sampai instalasi projectnya selesai. Oke, Quasarnya udah terinstall. Nah, jadi to get started tinggal cd Netflix. Jadi kita pasti udah masuk dokumen ya. Tadi kan kita folder rootnya itu di dokumen. Kita tinggal cd Netflix. Nah, kita udah masuk ke Netflix ya. Kita tinggal running Quasarnya. Quasar dev. Oke, kita udah punya project baru dari framework Quasar. Kita bukanya di Google Chrome aja yang bernama Netflix app. Oke. Nah, di sini kita akan masuk ke inspect dan kita akan mulai develop dengan dimensionnya itu iPhone SE. Oke, sekarang kita ke code editornya ya, text editornya. Di sini gue pakai Visual Studio Code. Tinggal kalian masuk ke ini Documents Netflix. Kalian open, trust. Nah, di sini kita udah siap untuk melakukan pengodaan dari aplikasi Netflix yang akan kita buat. Oke, di sini gue akan mulai dari layout dari aplikasinya dulu ya. Nah, oke, kita mulai buka public dan src. Oke, di sini untuk main layout sendiri gue nggak pakai drawer ya. Di sini ada drawer. Kita nggak akan pakai, jadi kita hapus. Kemudian essential link di komponen juga kita hapus ya. Kita delete, kita nggak pakai juga. Nah, ini juga linknya kita hapus. Oke, ini kita hapus. Kemudian komponennya, terus ininya juga.
ya semua ya. Oke, buttonnya juga kita hapus. Quasar version. Oke, save. Jadi kita hapus-hapusin semua, sisanya tinggal begini doang kodenya ya untuk kita gunakan. Kita edit gunakan selanjutnya. Ref is defined gitu. Ini kita hapus dulu aja. Oke. Sisa begini doang nih. Oke, jadi kita akan buat layoutnya yaitu dari header ya. Jadi headernya untuk Netflix kan hitam, jadi kita rubah ya. Kita rubah headernya menjadi warna hitam, tapi hitamnya itu dia agak sedikit transparan gitu ya. Oke, jadi kita mulai di key toolbar title dulu kali. Terus kita class. Kemudian kita buat text rate-nya itu 8 ya. Warna dari teksnya, kemudian ukurannya itu H6. Kemudian kita kasih style, font family, Arial, rounded table. Oke. Nah, ini kita ganti menjadi tulisannya N. Kita save. Nah, maka dia ada ya di sini. Ini kekecilan, coba H4. Oke, udah cukup besar. Selanjutnya kita kasih sebuah key space. Nah, di sini kita akan buat tombol ya. Sebanyak 3 buah. Sini 1, 2, 3. Jadi tombol pertama itu di button class. Kita kasih margin right-nya itu semi medium, kemudian dense, flat, round dengan icon itu adalah cast. Kita save. Nah, kita udah punya tombol di sini ya. Ini tombol untuk kalau nggak salah ya di Netflix itu digunain untuk hubungin ke Smart TV kalau nggak salah ya. Kita copy jadi 3. Nah, ini kita hapus. Oke, tinggal kita ganti ikonnya. Nah, yang kedua ini adalah search ya, pencarian. Kemudian yang ini adalah face. Namun di sini kita kasih yang namanya color. Colornya itu adalah primary. Save. Oke. Nah, sebenarnya di sini udah ada tombol ya, cuma nggak kelihatan aja. Nah, kita akan buat ini dulu aja deh, biar ini ya, biar enak. Nah, ini kita akan ganti dengan background hitam transparan ya. Jadi kita ke style. Jadi kita tambahkan style di sini. Itu key header. Kita ganti background yaitu RGBA, kemudian 0,0,0,0,7. Save. Nah, jadi dia transparan seperti ini. Nah, ini flatnya kita hapus kayaknya. Oke. Nah, kayak gini. Nah, ini kan belakangnya ini ya, belakang headernya ini dia dibuat transparan kalau di Netflix. Kalau nggak salah sih. Tapi kayak bener deh. Transparan ya. Nah, selanjutnya kita akan buat sebuah tombol, yaitu tombol kalau di Netflix itu kayak
TV shows, kemudian ada kategori ya, kalau kalian pernah pakai Netflix kita akan pakai Flexbox di sini, Raw Justify Center, kemudian kita tutup. Kita akan copy ini aja deh, cepet ya. Cuman di sini kita nggak pakai icon. Saya di sini flat, kemudian itu dengan label yang pertama adalah TV shows, kemudian kita kasih no caps, save. Oke ya, ada di sini. Kita copy sampai 3. Nah, yang kedua itu labelnya adalah movies. Yang terakhir adalah categories. Kemudian kita tambahin icon pada sebelah kanan setelah label, setelah kata label ya, icon right. Itu adalah arrow, drop down, save. Nah, maka jadilah dia seperti ini. Oke. Ya. Selanjutnya kita akan tambahin styling lagi ya, CSS di key page container, dimana kita akan menghapus padding dari konten pertama ya. Seharusnya kan di bawah header, ini kan masih masuk header. Seharusnya konten pertama ada di sini. Namun karena paddingnya kita hapus, maka dia akan naik di sini. Jadi di belakang header seperti itu. Nah, jadi kalau kalian lihat ya, kalau kalian ini gua komen. Nah, perhatiin ya, konten utamanya itu dia di tengah. Nah, kemudian kalau ini kita save, dia agak naik sedikit seperti itu. Jadi dia awalnya itu yang tadinya di batas header, kita naikin jadi di awal halaman websitenya. Halaman aplikasi, sorry. Oke. Nah, kemudian di sini gua mau tambahin sebuah if, dimana jika root.fullpath ini slash ini ya, slash sama dengan garis miring. Jadi header ini akan tampil saat menu home aja. Jadi saat kita pindah halaman, nanti header ini hilang. Seperti itu. Jadi kita tambahin VF di sini. Oke. Nah, untuk layoutnya udah sip ya, udah bagus. Karena layoutnya cuman ada header doang ya, nggak ada footer, nggak ada drawer sama sekali. Jadi cuman header doang. Nah, jadi headernya seperti ini. Oke, kita lanjut ke kode yang selanjutnya, yaitu pembuatan kontennya. Oke, kita lanjut lagi ke pembuatan kontennya ya. Nah, di sini kita main layoutnya kita close dulu. Nah, kita masuk ke page. Nah, di sini gue punya sebuah index page. Di sini gue mau ganti namanya jadi page home aja, page home. Oke. Berarti di routernya itu kita ganti juga jadi page home. Save. Nah. Oke, aman ya. Nah, ini kita hapus gambarnya. Kemudian kelasnya kita hapus juga. Nah. Oke, jadi di page home ini isinya kalau di Netflix itu adalah kumpulan-kumpulan card dari poster filmnya, gitu kan? Nah, jadi di sini karena ada kata kumpulan-kumpulan card dengan format yang sama, kita akan memanfaatkan pembuatan komponen lagi di video kali ini. Nah, jadi untuk datanya kita akan set statis ya.
di setup, kemudian return ref ya. Nah, di sini gue udah punya datanya seperti biasa. Jadi kalian copy movie star sampai yang populer ini ya. Populer, copy, paste, save. Nah, jadi kita udah punya 3 buah objek ya, movie star, trending, kemudian populer. Nah, jadi ini akan kita buat sebagai data sementara. Nah, kalau kalian tanya kenapa isinya cuma title, poster, dan genre, nah nanti di file info itu bakalan ada tambahannya. Jadi daripada menghemat ya, seharusnya ini kan pakai database ya, minimal pakai API gitu kan. Nah, tapi di sini karena kita mau statis saja, fokus ke tampilannya, maka kita buat statis. Oke. Nah, jadi di sini ada 3 objek ya. Masing-masing. Nah, ini kata kunci objek ini, key objeknya ini MV1, ini maksudnya movie 1, ini movie 2, 3. Jadi ini berkelanjutan gitu ya. Pokoknya buat aja lah kayak gini. Nih, gue scroll. Oke, udah. Nah, kita tutup ya, kita tutup. Jadi kita udah punya 3 buah objek. Nah, kita akan melakukan perulangan di sini. Tampilan Netflix itu kalau di mobile ya, dia ada sebuah film besar di sini ya. Maksudnya gambar poster film besar. Mungkin film yang paling new atau paling hot atau paling trending gitu. Nah, ditampilin di atas, gede dia tampilannya. Nah, bawahnya baru menyusul cut. Nah, jadi di sini kita akan buat yang atasnya dulu ya, tampilan atasnya. Nah, gue di sini sebutnya adalah movie star. Oke. Nah, jadi di sini kita akan buat kelas dengan backgroundnya black dan teksnya itu adalah white. Oke, seperti ini. Jadi pertama gue punya sebuah div ya, dengan kita akan melakukan sebuah perulangan itu di dalam namanya movie, movie index in movie star. Kemudian kita kasih key-nya di sini. Key-nya itu adalah movie index. Kita save. Nah, di sini gue akan buat sebuah key image. src itu adalah movie.poster. Oke. Nah, di sini ada error. Kenapa? Karena posternya itu lihat di sini ya. Untuk poster gue masukinnya adalah di file publik. Nah, jadi di sini kalian ya di file publik kalian buat sebuah folder yang namanya poster. Nah, kemudian kalian isi poster ini dengan ini kalian cari aja di Google poster-poster anime ya, film sesuai dengan data-data ini tadi. Ini ada ya film Kuroko Basketball, Hunter x Hunter. Nah, kalian cari aja posternya di Google gitu. Nah, udah itu kalian copy ya, paste di poster ini. Nah, oke. Gua hapus saja. Nah, kita udah punya poster di sini. Maka seharusnya poster yang udah kita set ini tadi itu udah muncul ya. Kita save. Nah, kita lihat. Nah, jadinya kayak gini dia. Nah, movie star kita ini apa? Itu adalah One Piece Red. Oke, di sini udah ada poster dari One Piece Red. Nah, kemudian kita akan buat sebuah div lagi di sini. Masih di dalam div yang ini ya, masih di dalam div yang ini. Itu dengan kelas key getter ss, kemudian row justify center. Kemudian kita kasih style itu adalah font family
yaitu Arial Rounded MT Bold. Nah, ini isinya apa? Ini isinya adalah genre dari filmnya ya. Jadi ini ya, genre yang ini kita akan tampilin. Nah, jadi kita akan melakukan perulangan karena ini genrenya ada dua ya. Kita akan melakukan perulangan. Jadi genre index in. Nah, innya itu adalah in movie ya. Jangan salah, in movie ini. In movie dot genre. Jangan movie star ya, jangan yang data ini, kita pakai yang ini, movie dot genre. Movie dot genre, kita kasih key-nya itu adalah genre index. Kita akan tampilin di sini genre. Save, nah maka dia akan ada ya, adventure action sesuai dengan ini. Oke, udah beres. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, itu kita akan tambahkan sebuah key button group dengan kelasnya itu adalah kita tambahin padding semi medium. Kita spread, artinya kita akan buat key button group di bawah sini yang besarnya sama, yang panjangnya sama. Jadi gue buat key button dense dengan label adalah my list. Kita kasih icon add size SM dan no caps. Oke, ada di sini ya. Kita copy sampai 3. Nah, maka muncul seperti ini. Tinggal kita ganti aja di sini. Kalau yang kedua ini labelnya itu adalah play dan ikonnya itu adalah play arrow. Selanjutnya ini adalah info ya. Dan ikonnya itu adalah info outline. Save. Oke, jadi dia seperti ini. Nah, kalau di Netflix ininya warna putih ya. Kita akan ganti lagi. Jadi kita tambahin rounded dan colornya itu adalah white. Kita save. Kemudian kita tambahin ya, text colornya itu adalah black. Nah, jadi dia seperti ini. Oke, udah jadi. Nah, inilah tampilan dari ininya ya. Kalau gue bilang sih highlight sebuah movie-nya. Jadi berbeda-beda. Gue nggak tahu itu diambilnya dari yang paling trending atau yang paling apa gitu di Netflix-nya. Pokoknya ada aja ya tampilan besarnya di sini. Oke, kita lanjut ke bawah. Nah, jadi di bawah ini biasanya kan kalau di Netflix itu ada card-card ya, kumpulan card-card dari poster film. Dengan kategori label yang berbeda-beda. Ada yang popular in Netflix, ada yang trending now gitu dan sebagainya. Ada banyak pokoknya. Nah, kita akan buat 2 dengan labelnya itu adalah trending now dan popular. Nah, dengan kode yang sama kita akan memanfaatkan komponen lagi di sini. Jadi kalian ke komponen, kemudian kalian buat di sini itu adalah apa ya? Kira-kira namanya itu movie card deh, boleh. Movie card ya. Movie card. Div. Oke, kita import semuanya dulu ya. Import. From foo. Kemudian ini define komponen. Oke. Nah, di movie card ini kita akan buat apa sih? Jadi kita akan buat ya sebuah slider atau slideshow. Bisa dibilang carousel lah kalau di Quasar. Carousel ya, kayak gini. Carousel. Nah, seperti ini ya.
Jadi bisa di slide kayak gini. Gitu. Nah, gue nggak akan gunain yang ada di Quasar. Kenapa? Karena gue butuh, kalau yang mau persis sama kayak Netflix, itu gue butuh yang namanya carousel yang free mode. Jadi kita nggak terbatas. Maksud gue terbatasnya itu adalah, kalau di sini kan per frame ya, udah di set 2 gambar. Jadi tampilannya ya 2 gitu. Nah, gue mau yang free mode di mana saat gue kesampingin, itu gambarnya dia bisa setengah-setengah gitu. Maksudnya nggak harus gambarnya 2. Oke, langsung aja ke penerapannya ya. Jadi di sini ada yang namanya di uh, apa namanya JavaScript ya. Ekstensinya itu namanya adalah swiper. Jadi swiper ini isinya itu adalah slide-slide. Kita lihat di demonya ke free mode ya. Free mode. Nah, kayak gini. Jadi gue maunya itu dia free. Jadi kadangan bisa 2, setengah-setengah ya, setengah-setengah. Jadi dalam satu frame itu nggak ditentukan berapa jumlahnya gitu. Oke, kita akan pakai ini. Kita install dulu ya. Caranya gampang banget. Kalau untuk Vue ya, kalian ini ya, swiperjs.com/Vue. Nah, itu kita tinggal npm iswiper. Nah, jadi ini terminalnya kita terminate dulu. Kemudian kita install di dalam folder Netflix-nya ya. npm iswiper. Oke, udah berhasil. Kita jalankan lagi project Netflix-nya. Oke. Nah, di sini kita udah punya package dari Swiper. Tinggal kita gunain aja. Nah, kita tambahin dulu padding ya. Kita edit dulu yang umumnya. Kemudian kelas, text caption, dengan style, font family, Arial, rounded. Oke. Nah, di sini gue butuh data ya. Butuh data dari film. Nah, datanya itu ada di page home. Nah, jadi kita akan passing menggunakan props menuju komponen movie card ini. Jadi sebelumnya kita buat sebuah props dulu. Kita buat sebuah props. Jadi di sini namanya adalah bundle data ya, bundle data. Dengan tabnya itu adalah objek. Kemudian default. Oke. Nah, defaultnya itu adalah objek kosong. Selanjutnya itu adalah bundle title. Tabnya itu adalah string. Kemudian defaultnya itu adalah string kosong. Nah, gue udah punya 2 props di sini. Tipenya objek dan satunya tipenya string. Tinggal kita panggil dari page home. Jadi kita import movie card from ya src komponen movie card.foo. Kemudian kita tambahin di sini components. Itu adalah movie card. Oke, tinggal kita panggil deh di page home-nya ya, di luar div ya. Jadi movie card
bundle datanya itu adalah trending now ya. Nah, bundle title-nya itu apa? Bundle title-nya itu adalah trending, trending ya, trending now. Namun ininya kita nggak pakai titik 2. Oke, kita udah bisa manggil movie card. Coba kita tampilin ya. Jadi ini kan udah terpassing nih datanya. Dari trending now ini udah kita passing melalui props, diterima di bundle data. Nah, kita akan coba panggil, itu adalah bundle title. Kita panggil ya, bundle title. Berarti kan seharusnya isinya adalah trending now. Kita save. Nah, udah muncul ya, udah terpassing berarti. Nah, kita sekarang tinggal pakai swipernya. Nah, gimana caranya? Jadi untuk pakai swiper ada beberapa hal yang harus kita import. Kita ke swiper Vue.js komponen ya. Nah, ini yang pertama utamanya harus kita import. Jadi import swiper Vue.js komponen, kemudian import swiper styles. Oke, nah kita daftarin komponennya, jangan lupa. Jadi kita daftarin tentu aja komponennya, yaitu adalah yang pertama swiper, dan kedua adalah swiper slide. Nah, kita udah daftarin. Nah, kemudian ada kita kan mau pakai, kalau yang ini kan default ya, yang kode ini swiper default. Nah, kita kan tadi pengen pakai yang free mode. Kita cari yang free mode ya. Nah, kita kita cek di sandbox-nya. Nah, kita perlu import ini, CSS free mode. Taruh aja di bawah sini. Kemudian kita juga perlu yang namanya import require module. Nah, di sini pagination kita nggak pakai, jadi kita cuma import modul dari free mode-nya. Nah, di sini kita akan daftarin modulsnya, jadi modules ref sama dengan free mode. Oke. Kita tambahin refnya ya, lupa. Nah, kita tinggal panggil swipernya. Jadi kita tinggal copy ini aja, copy ini ya, swiper. Kita pastein di bawah sini. Nah, untuk atribut-atributnya kita perlu slide per view-nya itu 3, kemudian space between-nya itu 7 aja. Free mode true, pagination kita tadi nggak pakai, modulsnya true, kelasnya kita nggak pakai. Nah, ini kita cuman butuh satu slide swiper aja. Kita tes slide 1, apakah muncul ya? Nah, dia muncul ya. Invalid props modul. Nah, muncul ya slide 1 di sini. Modules, oke betul. Modules. Oh, ini kurang ya. Ini kita masukin ke dalam bracket. Apa ini? Tanda array lah gitu ya. Oke. Nah, di sini baru kita edit dari tampilan slide-nya. Jadi slide-nya kita itu akan menambahkan v4 di dalam atributnya ya. Kita akan v4 itu adalah movie, index
in bundle data dengan key-nya itu adalah index dan kelasnya itu adalah cursor pointer. Ini agar saat cardnya nanti di hover ya, di hover misalnya mouse kita hover ke cardnya itu akan muncul kayak seperti tanda bisa diklik gitu. Walaupun nggak terlalu worth it juga ya buat ditaruh, ini kan mobile jadi nggak terlihatan kursornya gitu. Tapi nggak apa-apa lah, kita tambahin aja. Nah, kita akan panggil aja sebuah key image di sini dengan kita kasih rasio tetap, itu adalah 3/4 ya. Nah, src movie-nya jadi kan dinamis, kita tinggal panggil aja movie.poster. Ya. Movie.poster ini diambil dari bundle data. Bundle data ini diambil dari pasingan data di trending now di sini. Jadi datanya poster ya, poster. Kita tutup, kemudian kita save. Nah, dia akan tampil seperti ini. Di trending now kita ada data apa? Ya, ada 4 movie ya. 1, 2, 3, 4, ada Tower of God, Spy X Family. Nah, jadi tampilnya seperti ini. Oke, bagus banget, cantik ya. Bagus. Nah, kita tambahin lagi seperti ini, cuman namanya itu adalah popular. Nah, karena kita pakai komponen, kita tinggal panggil aja sekali lagi komponennya. Hemat baris. Jadi nggak pusing-pusing kodenya ya, baris kodenya. Tinggal kita ganti datanya itu adalah popular. Nah, ini adalah kita ganti bundle title-nya itu popular in Netflix. Sorry, kita kasih spasi Netflix. Kita save. Nah, beginilah dia jadinya. Oke, bagus banget, keren ya. Mantap. Oke. Kita style, kita hapus. Nah, jadilah tampilan utama dari Netflix. Kayak gini lah, kalau nggak salah ya, tampilannya. Nah, sekarang kita akan buat sebuah page baru di mana saat kita klik ini, ya, card-card ini, itu dia akan pindah page menampilkan dari tampilan filmnya. Seperti ada judul, trailer, bisa di play, episode, dan segala macamnya. Sinopsis ya. Kita akan buat selanjutnya itu page info. Oke, kita lanjut untuk page info. Nah, jadi page info itu intinya adalah menampilkan rincian dari film yang kita klik gitu ya. Nah, kita buat di page sebuah file full lagi. Namanya itu adalah page info.fu. Kita set ya. Sini key page. Oke, ini kita import yang defaultnya dulu. Import ya, define from fu. Kemudian kita kasih di sini setup, return. Oke. Nah, kita udah punya file baru. Nah, kita akan daftarin di root kita ya, dengan nama /info. Ini kita ganti jadi page info. Nah, ada perbedaan di sini. Kita akan tambahin sebuah apa ya, bisa dibilang sebagai, kalian sering main API kan ada, misalnya kita mau mencari sesuatu, kita masukin ID ya. Nah, di sini kita akan tambahin sebuah parameter ya, sebuah params dengan namanya itu adalah movie ID. Nah, movie ID ini akan menjadi kunci saat kita menemukan data dari movie yang kita klik atau kita pilih gitu. Jadi movie ID ya. Oke, root udah selesai. Kemudian kita akan coba panggil ya di file ini ya.
patch info. Kita akan coba panggil. Cara manggilnya gampang ya, tinggal di root ini, terus dot params dot namanya tadi movie ID. Nah, kita akan coba panggil. Nah, triggernya itu apa? Triggernya saat kita pencet tombol info untuk yang One Piece Red, kemudian ngeklik card ini untuk di kumpulan card ini. Itulah triggernya. Jadi kita akan coba di tombol infonya dulu ya. Nah, jadi kita akan ke tombol info ini ya. Kalian tambahin add click di sini. Itu adalah show info. Nah, kita akan buat sebuah metode di bawah. Metode ya. Nah, metodenya itu ada namanya tadi show info. Nah, apa yang akan kita passing di sini yaitu adalah genre movie index. Movie index akan kita passing. Ke dalam sini. Di sini kita ganti nama jadi movie ID. Kita tes dulu ya, console.log movie ID. Save. Nah, jadi kita akan lihat kalau kita klik, oke, muncul ya. Inilah key-nya jadi MV1. Nah, sekarang gimana caranya kita passing? Yaitu kita tinggal memanfaatkan dengan namanya adalah router.push. Jadi kita akan push pindah halaman dengan path-nya adalah info/plus movie ID. Oke, kita akan coba. Nah, muncul ya. Kita udah panggil tadi kan di sini ya, di patch info. Kita udah pindah ke info, lihat di sini path-nya itu adalah info/mv1 ya, mv1 udah sukses. Oke, kita tinggal edit di movie card-nya. Jadi kan kalau di movie card tadi itu adalah kita saat memencet card ini ya. Nah, jadi di image ini kita akan tambahin sebuah add click di mana kita akan panggil lagi show info. Kita akan passing adalah index. Di sini gua akan buat sebuah method yang namanya sama, itu adalah show info dengan passingnya itu adalah movie ID. Nah, kita akan gunain lagi ya this.router.push dengan path-nya adalah info/plus movie ID. Kita save. Oke, MV2 untuk Tower of God, kemudian SpyX MV3, betul. Ini MV4 untuk My Hero Academia, untuk The Rising Shield Hero itu MV5, betul. Oke. Nah, untuk passing key-nya kita udah sukses, kita tinggal melakukan editing di bagian patch info. Nah, ini kita close, kita fokus sekarang di patch infonya. Oke. Nah, di patch info gua akan copy lagi sebuah variabel di sini ya. All movie. Nah, jadi ini adalah movie lengkapnya. Oke. Nah, jadi all movie ini isinya apa? Isinya adalah ya, kalau di patch home tadi kita bagi menjadi trending now, kemudian popular, kemudian MV1. Nah, di patch info itu kita jadiin satu dalam sebuah objek yang namanya all movie. Oke. Nah, jadi di sini kita akan editing di patch infonya. All movie-nya ya, kalian kalau udah lihat nih, kita ada juga tambahan yaitu atribut trailer dan movie array kosong. Nah, ini kalau kalian mau tambahin tambahin juga nggak apa-apa sih. Yang penting trailernya ini. Nah, trailernya ini gue ngambil dari YouTube ya.
gue ngambil dari YouTube. Nah ini close aja Word-nya, udah nggak dipakai. Jadi gue ambil dari YouTube. Nah misalnya One Piece trailer. Nah kalian pastiin ya untuk One Piece trailernya itu kan kalau kalian copy dari link awal itu kan watch, nah itu nggak bisa ya. Nah kalian pastiin dia ininya embed. Mana linknya? Nah ini slash embed ya, bukan slash watch. Jadi slash embed slash mungkin ini adalah nama ID dari video ini gitu. Nah, jadi kalau dilihat di kode gua tadi ini semuanya embed ya, embed. Oke, kita close karena kepanjangan. Nah, gua akan buat sebuah ID di sini. Selected movie ID dengan ref awalnya itu adalah 0. Save. Oke, kita save. Nah, ini root params movie ID ini gue akan simpen di dalam sini saat page info tercreate. Jadi kita akan tambahin sebuah fungsi created. Jadi this dot selected movie ID sama dengan ya this dot root.params.movie ID. Oke. Kita tes. Sekarang kita panggilnya adalah selected movie ID. Oke. Kita klik oke, MV1 ya. Sip. Nah, sekarang gue juga akan nambahin sebuah variabel lorem untuk sinopsis. Jadi kan di sini kita nggak ada sinopsis. Nah, kita pakai lorem aja lah kalau gitu kan. Nah, lorem. Jadi tinggal kalian cari aja kata-kata lorem ya. Zoom, copy aja terserah dari mana. Sampai book ini aja lah boleh deh. Paste. Oke. Ya. Untuk variabelnya semuanya udah komplit. Kita cuma butuh 3 ini doang. Selanjutnya kita akan melakukan editing di bagian page info ini. Key page, kita akan tambahin sebuah kelas di sini yaitu backgroundnya black ya dengan text white sesuai dengan warna color Netflix. Kemudian gua akan tambahin sebuah key card dengan square, kemudian key card section dengan kelas key padding none, jadi nggak ada padding. Nah gua akan manfaatin fitur video ya, video yang ada di Quasar. Nah, jadi kita bisa panggil ya. Key video, rasio, kemudian SRC-nya itu, nah ini embed ya. Nah, key video dengan rasionya itu adalah 16/9. Kemudian SRC-nya itu adalah ya, SRC-nya itu kita ambil dari AllMovie ini. Nah, gimana caranya? Jadi AllMovie buka kurung, kita masukin ID-nya selected movie ID dot trailer. Oke, kita save di sini. Apakah work? Kita lihat. Nah, oke, work ya. Nah, jadi ini untuk One Piece Red. Nah, kalau kita lihat, kalau misalnya kita buka yang mana ya? Ini ya, Rimuru. Oke, work juga. Kemudian Ahio no Sora. Oke, work juga. Nah, kita ke One Piece Red lagi. Oke, selanjutnya kita akan tambahin sebuah key button. Nah, key button ini kita akan set di pojok kanan atas 2 biji. Itu untuk balik ke halaman sebelumnya. Untuk nge-close page info ini. Kita akan tambahin dance, kemudian round,
Kemudian kita akan tambahin paddingnya SM ya. Selanjutnya kita akan tambahin size nya juga SM. Colornya itu adalah gray 10. Kemudian kelasnya kita kasih absolute. Iconnya itu adalah cast. Tambahin style itu adalah topnya 25px. Kemudian right-nya itu adalah 40px. Kita pakai yang namanya transform. Kita pakai translate y minus 50%. Kita lihat save. Oke, udah muncul ya untuk tombol cast. Kita copy, kita paste. Nah, ini kita edit rate-nya, kita cuma butuh 3, topnya sama. Oke, nah kita ganti iconnya adalah close. Nah, ini dia. Jadi tombol ini close ini untuk menutup page info. Ya intinya previous lah, balik ya ke halaman sebelumnya gitu. Nah, gimana caranya? Gampang banget, tinggal kita manfaatin router.go. Jadi add click ya, kita tambahin di button close ini add click. Jadi router.go -1. -1 ini artinya adalah balik satu halaman sebelum gitu. Jadi kita cek ya, kita klik ini. Nah, dia kembali dia. Kita klik. Oke. Klik. Nah. Oke, untuk bagian atas udah bagus ya. Kita tinggal edit lagi untuk buat deskripsi filmnya. Ini kita tutup kebanyakan baris ya keyboardnya. Nah, di bawah keycard kita akan tambahin sebuah div. Nah, untuk deskripsi filmnya ini, gua kan di sini nggak gua rincikan. Kalau kalian mau rincikan di sini boleh, artinya kan itu dinamis. Nah, di sini gua akan buat statis aja lah, sama semua ya rinciannya. Tapi seharusnya sih taruhnya di sini ya. Tapi takutnya kebanyakan datanya nanti ya. Gua akan buat statis aja untuk semuanya. Oke, jadi kita buat sebuah div dengan kelas itu adalah kita kasih paddingnya semi medium, kemudian kita buat div 1 dengan teks subtitle 1 dengan style font family Arial rounded table. Nah, all movie. Nah, kita akan tampilin all movie ya, selected movie ID. Apa yang akan kita tampilin itu adalah title ya. Jadi dot title. Save. Nah, maka udah muncul ya One Piece Red. Oke. Kita ke div yang selanjutnya. Kita buat div lagi dengan kelas margin bottomnya semi medium. Nah, di dalamnya itu kita akan manfaatin span dengan kelas text green ya. Jadi ini untuk 99% match. Nah, ini kan biasanya ada nih di Netflix ya, matching. Kita akan copy 4 ya. Nah, yang kedua itu adalah tahun 2022. Oke. 2022. Nah, untuk yang ketiga ini adalah sebuah key badge untuk rating usia ya. Untuk rating usia kita kasih colornya itu gray 8 18 plus
save. Nah, maka ada 18 plus di sini. Nah, untuk yang terakhir itu adalah episode 100 episode. Seharusnya ini ada di dalam data ya, tapi nggak apa-apa lah, kita taruh di luar aja buat statis. Oke. Untuk baris selanjutnya udah beres ya, ada matchingnya, kemudian year, kemudian ada key batch untuk rating usia, kemudian ada episode. Selanjutnya kita akan buat sebuah key button. Kelas ini untuk key button play dan download ya. Margin bottom XS. Kita akan set tombolnya itu full layar, full width-nya, maksudnya panjangnya ya, full di layar, panjang ke sampingnya. Kalau ke samping itu lebar atau panjang ya? Lebar ya kayaknya. Itulah ya. Dengan text color black, kemudian labelnya itu play, dan kita kasih icon iconnya. Kita kasih icon itu adalah play arrow, no caps. Sip. Nah, jadi dia ada tombol play di sini. Kita copy ke bawah, colornya kita hapus, text colornya kita hapus. Nah, ini tinggal kita ganti jadi download. Ininya download. Oke. Colornya kita kasih deh. Colornya itu kita kasih gray 8. Nah, jadi seperti ini dia. Oke, ini udah beres. Kita lanjut lagi ke bawahnya untuk tampilin sinopsis dan casting. Kita buat sebuah div, kita buat kelas, kita kasih margin bottom medium sekarang ya. Untuk jenis teksnya itu caption, untuk sinopsis, dan kita set justify. Nah, kita akan panggil di sini adalah lorem yang ini tadi. Kita save. Nah, maka anggaplah ini sebagai sinopsis One Piece Red ya. Oke. Selanjutnya kita buat lagi sebuah div. Teksnya itu caption. Kemudian text justify. Text bold. Text gray 8. Nah, ini akan nampilin apa? Itu ada nampilin cast, misalnya apa ya? Lorem Suzuki, Ipsum Tachibana, misalnya. Sir Ahmed titik. Nah, jadi seperti ini ya. Ada nih di Netflix kayak gitu. Kayaknya kegelapan deh. 7 gimana 7? 6 deh, 6 ya. Oke, 6. Nah, kita akan tambahin satu tombol di sini, yaitu tulisannya more ya. Ibaratnya kan ini kan casternya kan banyak banget gitu. Kita akan manfaatin span. Nah, di dalam span ini kita akan buat sebuah key button ya, key button dan kelas paddingnya non, kemudian size-nya itu SM ya. Kemudian kita kasih labelnya itu more dan no caps. Kita save. Nah, maka dia akan ada tombol ya. Ini tombol ya, bukan teks. Untuk more ini. Oke, kita lanjut ke bagian yang terakhir, itu adalah button group. Button group. Kita akan butuh 3 buah button. Dengan kelas key margin right SM. Kemudian kita kasih stack. Kita kasih label my list. Yang pertama kita kasih icon add, kemudian no caps. Save. Nah, di sini. Kalau di Netflix ada 3 ya, my list, rating, dan share. Nah, kita akan buat juga 3 di sini. Yang terakhir nggak usah pakai padding, nggak usah pakai margin, sorry. Ya,
Ini adalah share, ini adalah rate ya. Nah, untuk rating itu ikonnya adalah thumb up, off, out. Kemudian kalau yang share itu adalah share. Kita save, nah maka jadilah seperti ini. Nah seharusnya di bawah sini kan ada episode more like this ya. Nah di situ gua nggak tampilin, kalau kalian nanti mau buat sendiri nggak apa-apa. Lebih bagus, lebih makin mirip dan segala macamnya gitu. Nah ini sebenarnya udah selesai. Maka dari itu kita akan full screen dan kita akan testing. Oke. Mulai dari awal ya. Kita akan mulai dari aplikasi awal. Nah, aduh. Nah, inilah tampilan aplikasi Netflix yang kita mirip-miripin dengan aplikasi aslinya. Di sini ada sebuah keycard, kumpulan keycard ya. Kita pakai Swiper GS tadi. Swiper GS. Nah, saatnya kita mencoba untuk menjajal putar ya. Copyright no problem lah. Yang penting aplikasinya jadi dan bagus. Oke, kita cek info. Oke, muncul One Piece Ride. Kita balik. Oke, work. Kita ke ini My Hero Academia. Oke, work. Kita balik lagi. Kuroko Basket. Oke, work. Kita balik lagi ya. Nah, saatnya kita coba untuk menjajal putar ini. Oke, sip banget ya. Copyright nggak apa-apa lah, silakan copyright. Oke, sip banget. Oke, sekarang kita coba jajal yang lain ya. Rimuru coba. Oke, jadi kayak gitu aja ya. Jadi seperti inilah aplikasi Netflix sederhana yang udah kita buat. Jadi kalau kalian mau tambahin filmnya ya, walaupun itu nggak diperbolehkan ya, kecuali kalian beli gitu ya. Tapi kalau untuk koleksi atau nonton pribadi ya it's okay lah. Kalian misalnya download di internet film apa ya, ini misalnya Rimuru ya, kalian masukin dalam sini bisa untuk kalian masukin ke dalam sini, cuman kalian butuh yang namanya database sebagai penyimpanan dari data video tersebut, video filmnya ya, atau kalian taruh di Google Drive misalnya gitu kan. Oke, mungkin sampai sini aja, semoga dapat membantu kalian, menginspirasi kalian, membuat imajinasi kalian itu makin berkembang, makin bagus untuk pembuatan segala macam aplikasi. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye.